Seorang pengemis kecil biasa berjalan ke ruang catur, meletakkan sebuah koin di papan catur. Aku harus bermain dengan paman musuh. Paman tersenyum, memutuskan untuk mengajari anak yang tak peka ini. Tak terasa, sudah kurang dari 10 menit. Dia akhirnya kalah. Paman tidak percaya pada kejahatan. Setelah kehilangan koin, orang kedua mulai bermain. Pada akhirnya, aku kalah setelah beberapa trik. Lalu 3, 4, 5. Para veteran ini, aku dibunuh oleh seorang anak kecil hari ini. Semua orang di ruang catur berkumpul. Dalam suasana gemuruh itu, dia memenangkan permainan. Koin perlahan menjadi setumpuk nota. Keahlian luar biasa si pengemis kecil. Menarik perhatian seorang master di sampingnya. Tangan kirinya adalah tangan palsu. Jadi dia disebut si satu tangan. Melihat anak itu sendirian, menanyakan apakah dia ingin belajar catur, makanan dan tempat tinggal. Bocah laki-laki tanpa rumah itu setuju. Mengikuti ke sebuah kuil. Cukur rambutmu dan mulai berlatih. Langkah pertama adalah merekam permainan. 1 dalam 5 detik. 12.345. Berakhir. Bocah itu hanya bisa mengingat sedikit. Permainan catur yang cepat itu. Langkah demi langkah, kau harus mengejar kecepatan tanganmu. Setiap ronde selanjutnya, cukup letakkan batu di taman. Hari demi hari, menunggu batunya mengisi seluruh taman. Keahlian dan kecepatan catur bocah itu melebihi si satu tangan. Mengingat rekaman catur itu lebih penting. Permainan yang kompleks direkam dalam 5 detik. Dia bisa mengingatnya dengan mudah. Dia dibawa ke rumah kayu sendirian. Ini akan menjadi level terakhir. Latihan catur dengan mata tertutup. Bocah itu tak punya papan catur di rumah. Mengandalkan otak dan ingatannya, lalu melaporkan posisimu. Kali ini akan mengalahkan si satu tangan dengan papan catur dari luar. Bagaimana bisa? Aku benar-benar kalah di game pertama. Memulai permainan kedua sendirian. Tak membiarkannya beristirahat sama sekali. Kalah lagi dan lagi. Dari pagi hingga malam, bocah itu tak pernah menang sekalipun. Kepalanya terasa ingin meledak, berteriak dalam kesakitan. Keesokan harinya, si satu tangan kembali. Dia berpikir bocah itu akan menyerah. Namun, tiba-tiba terdengar Biancio kiri, mata rendah. Permainan dimulai. Sudah sejak lama, kali ini bocah itu kelelahan dan berkeringat. Akhirnya pintu terbuka. Dia menang, juga berhasil menjadi guru, dan mengajarinya sendiri. Nyatanya, demi bisa curang dalam catur, tangan palsunya dipasangi kamera. Bocah itu melihat ke layar dan menunjuk dari belakang. Tapi jika kau terlalu jauh, sesuatu akan terjadi. Seorang pria kejam yang dijuluki Busanwood mengetahui trik si satu tangan. Saat malam, Sahong datang untuk mengejar. Tak bisa melawan dengan satu tangan. Dan bocah itu karena tubuhnya yang kecil, melarikan diri dengan menyelip ke gang sempit. Sejak saat itu dia sadar, bermain catur tidaklah cukup. Tinju adalah kata-kata terakhir. Untuk balas dendam, dia kembali ke kuil untuk berlatih. Meregangkan tangan ke atas, bermain go di lantai kota-kota itu. Tunggu sebentar, nampaknya dia bergelantungan di balok kayu. Melakukan satu set crunch setiap 2 langkah. Catur hanyalah selingan di antara set. Permainan berakhir. Lantai kayu basah terkena keringat. Berlatih seperti ini selama lebih dari 10 tahun. Bocah kurus itu menjadi pria berotot dengan kemahiran bermain catur. Saatnya balas dendam. Dia mencari pria yang dijuluki Sid. Orang ini teman si satu tangan sebelum kematiannya. Orang yang sangat berwawasan. Dengan bantuannya, pria itu segera menemukan musuh pertamanya, The Great Wall Wizard. Dia menghapus tangan milik si satu tangan dulu. Karena penyihir tak butuh uang untuk bermain catur. Papan catur ada di papan pemotong. Di sampingnya ada sebuah katana. Siapapun yang kalah akan menyelesaikannya sendiri. Dan bidak caturnya juga transparan, bukan hitam putih. Ini berarti kau harus mengingat posisi bidakmu sendiri. Bagi karakter utama pria yang sejak kecil telah bermain catur tanpa melihat, hal ini bukanlah masalah sama sekali. Tapi yang penyihir kuasai adalah serangan perasaan. Dia bisa ada di dalam permainan, melihat kekenangan terburuk dari musuhmu, lalu membuat ulang dan memperbesarnya. Membuat musuh berantakan. Ibumu melarikan diri dan ayahmu bunuh diri. Hanya kakak perempuan yang bisa diandalkan. Kenangan terburuk milik karakter utama. Aku melihat kakakku dibunuh di depan mataku. Ilusi itu muncul pada bidak catur satu persatu, membuatnya sedih. Tapi karakter utama telah berlatih keras di kuil lebih dari 10 tahun. Kondisi pikirannya telah keras dan sekuat batu. Dia menerima serangan sebagai pertahanan. Malahan, hal itu menghancurkan pertahanan penyihir. Hampir membuatnya tersentuh. Pada akhir permainan, hitam mengalahkan putih. Karakter utama yang mengambil hitam pertama yang menang. Dia berdiri dalam diam, tanpa menghiraukan penyihir gila itu. Berjalan keluar, penyihir mengambil pedang di belakangnya. Balas dendam berlanjut. Musuh kedua dijuluki Scarface. Aku ditusuk sampai mati olehnya. Karakter utama menemukannya di gang.
Tak perlu berpikir, lakukan saja. Bagaimana mengurus pisau milik Scarface? Menekan wajahnya ke tembok untuk menghapus noda darah. Scarface melawan balik. Aku dikalahkan lagi. Setelah bagian wajah lain digesek terus-menerus, dia hanya bisa melarikan diri. Karakter utama tak mengejarnya. Dia tahu akan ada orang lain yang mengejarnya. Bunuhlah jika kau ingin membunuhnya. Scarface membawa orang keesokan harinya. Karakter utama melihatnya. Aku meminjam kotak catur dari pemilik restoran. Pergilah ke toilet. Bungkus bidak catur dengan syal sutra. Basahi tanganmu dengan air. Buat semacam sarung tangan. Pada saat itu, musuh memaksa masuk. Sekejap, tinju dan tendangannya. Dua pisau lain sangatlah fleksibel. Menusuk ke titik. Karakter utama melarikan diri. Menghindar di sudut dengan tinjuan dan lemparan. Kenakanlah. Masih ada pria gendut yang menghampiri. Memukul karakter utama ke tembok. Terkena cailing lagi. Tapi karakter utama terbiasa melawan. Tinjuan ke kepala pria gendut itu. Mengambil bidaknya lagi. Sekarang hanya tersisa Scarface. Melihat karakter utama yang agresif, dia memutuskan untuk bermain yin. Mematikan lampu toilet, lalu tiba-tiba menyalakan senter. Setelah bergegas untuk serangan diam-diam, senternya pun mati. Lalu pria itu berdiri lagi dan berlari lagi. Sehingga dia terus memimpin. Sampai serangan ketiga, karakter utama bertarung dan berhasil menangkap Scarface. Pasukan yang lain mengagetinya dengan cahaya silau. Dia tak ingin melepaskan diri. Bawa Scarface ke dalam toilet. Memukulinya dengan keras. Akhirnya menyelesaikan pihak yang lain. Lalu, mereka menemukan musuh ketiga. Busan Woods. Mereka berdua baru saja akan naik dan turun dari jalur kereta. Permainan menentukan menang dan kalah. Karakter utama juga membiarkan 3 anak laki-laki. Dengan percaya diri, kata dari 3 anak laki-laki. Dewa tak bisa mengalahkanku. Kereta mulai mendekat. Papan catur bergoyang keras. Gerakan tangan mereka semakin cepat dan cepat. Langkah demi langkah. Kakinya Wood mulai bergetar. Dengan anak laki-laki terakhirnya yang tumbang. Permainan akhirnya selesai. Wood kalah. Sungguh tak mungkin. Aku salah membacanya. Tunggu sebentar. Tunggu, nak. Jika kamu kalah, kamu kalah. Kalah satu nyawa berdasarkan aturannya. Melihat keretanya datang. Apa kau ingin martabat atau kematian? Karakter utama mengambil langkah untuk menghindar. Pilihan Wood sangatlah buruk. Tapi dia jatuh dari jembatan. Aku memegangi tanganku dengan kuat. Karakter utama mencondongkan tubuhnya. Memegang rambutmu saat-saat kritis. Menariknya naik. Ada tujuan untuk menyelamatkannya. Wood yang berhutang nyawa pada karakter utama akan membantunya untuk mengurus musuh terakhir. Pemain catur profesional Huang Jiudan. Dia adalah orang yang membunuh kakak perempuannya dulu. Mereka berdua bertemu di sebuah ruangan. Karakter utama berkata dia kehilangan identitasnya. Dia dulunya anak kecil yang cengeng. Ya, anak kecil 10 tahun yang lalu, dia tak bisa membalas dendamnya. Tapi sekarang dia berbeda dari jiwa dan tubuhnya. Menghancurkan sepenuhnya si pembunuh ini. Karakter utama menyuruh Wood menangkap putri Huang Jiudan untuk mengancamnya ke pertarungan hidup dan mati. Dan menyuruh Huang Jiudan memanggil semua muridnya. Selama satu orang kalah dariku, putrimu akan mati. Karakter utama tiba keesokan harinya. Ruangannya penuh. 99 orang. Ditambah Huang Jiudan di tempat tertinggi. 100 pemain catur profesional harus bermain melawan karakter utama. Permainan berjalan beberapa ronde. Setiap 10 langkah dihitung atas satu ronde. Karakter utama melakukan shuttle di aula. Satu persatu papan catur. Segera giliran Huang Jiudan. Tunggu sampai menyelesaikan 10 putranya. Akhir dari ronde pertama. Karakter utama bermain catur di luar panggung dari awal. Semua orang terdiam. Hanya suara putranya yang terjatuh yang terdengar. Kapasitas otak karakter utama terkuras dengan cepat. Kepalanya berkeringat, tapi kecepatannya tidak menurun sedikitpun. Akhirnya seseorang menutupnya, mematikan lampu dan berdiri. Lalu yang kedua dan ketiga. Semakin banyak orang dikalahkan, meninggalkan lokasi satu demi satu. Karakter utama berhenti. Tumbanglah yang terakhir. Murid tertua Huang Jiudan juga berdiri dan menyerah. Sudah tak ada musuh lagi kali ini. Dia menarik kursinya ke tempat tertinggi dan memulai pertandingan terakhir. Tapi hanya satu langkah. Huang Jiudan tertawa. Ini gerakan yang buruk. Lihat kelopak mata karakter utama yang berkedip. Tentunya tak bisa memperbaiki kesalahannya. Huang Jiudan memenangkan tiketnya. Dia terjatuh dengan berat, lalu mulai mengatai karakter utama. Cepatlah dan cepatlah. Cepatlah. Bisakah beberapa ronde lagi menang? Karakter utama mengerutkan kening. Ingatan yang menyakitkan muncul di hatinya. Dia tahu dia tak boleh kalah. Nafas karakter utama pun mulai stabil. Bidak catur di depannya seakan hidup. Semuanya terbang ke udara, lebih tinggi dan tinggi, membawa kembali ingatannya saat dikuil di gunung. Kembali ke rumah kayu di mana dia berlatih dengan keras. Dia akhirnya berhasil. Langkahnya mengejutkan Huang Jiudan.
mengambil bidak catur namun tak tahu apa yang harus dilakukan. Cepatlah dan cepatlah. Giliran karakter utama yang menyerangnya. Huang Jiudan hanya bisa menyelesaikan. Pada saat itu, karakter utama mengangkat kepalanya, mengambil kancing putih dari sakunya. Dia mengambilnya dari rumah Huang Jiudan. Kancing itu jatuh saat Huang Jiudan merobek baju kakaknya. Karakter utama menggunakan kancing ini untuk bidak caturnya. Diletakkan di papan catur. Selesai sudah. Huang Jiudan kalah. Dia harus mati, atau putrinya yang akan mati. Karakter utama berdiri dan pergi dalam diam. Sebuah tali yang telah disiapkan di atas panggung. Pada saat ini, Huang Jiudan menyadari. Nampaknya ada kata-kata pada papan. Hapus Baizi agar lebih jelas. Itu adalah kata kematian. Sepertinya ada sebuah takdir. Akhirnya Huang Jiudan melangkah pada papan caturnya. Mengakhiri hidupnya. Dalam tangan Tuhan, terakhir. Ada master misterius yang bermain catur di tembok penjara. Aku belum membongkar identitasku. Orang-orang hanya tahu dia dijuluki Ghost. Dan karakter utama yang sudah balas dendam ini memilih melupakan masa lalunya. Aku juga lupa namaku dulu. Jadi temanku memberinya julukan Ghost Hand with Ghost Hand. Alasan kenapa dia masuk penjara. Cerita itu akan dijelaskan di kemudian hari. Semoga saja akan terungkap pada video selanjutnya.